Masa gaya. Halo guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys, halo. Selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Betul. Dan ini di belakang saya sudah ada kiai dari Jawa Tengah, gubernur Jawa Tengah yang lulusan Fakultas Dakwah. Jadi Kapolda. Masa gaya. Halo guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys, halo. Warga Jawa Tengah lebih respect kepada Kades Hoho ketimbang gubernurnya sendiri. Bahkan banyak yang berpendapat Ahmad Lutfi tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin. Bukan tanpa alasan, karena belakangan beredar video dirinya yang mengejek KDM dengan narasi yang sangat tidak pantas. Setelah videonya viral, warga Jateng pun ikut membanjiri komentar di akun Instagramnya. Bahkan ada yang mengatakan lebih cocok Kades Hoho yang jadi gubernurnya. Tapi gimana pendapat kalian? Rausan gaya. Halo guys. Halo guys, nyong ora bisa kerja guys, nyong bisa nyinyir tok. Gubernur kayak Rika kui gawe sial wong Jawa Tengah tok, gawe sial tok. Orang anak kerjane, orang tayang kerja Rika, kebijakane Rika juga ora bisa dinikmatin wong Jawa Tengah. Wong Jawa Tengah bae ora seneng maring kinerjane Rika sing gaweane nyinyir tok. Halo guys, ora bisa kerja nyonge guys, nyinyir tok. Ai Rika karo Bukoviva kuwi 11-12 ora tayang kerja. Aduh, pansos tok kayak gue. Ora usah nyinyiri gubernur Jawa Barat ya. Ari gubernur Jawa Barat kuwi ngawahi contoh. Ari jadi gubernur kuwi kerja sing bener kayak gue sing bisa dinikmati kebijakannya. Orang kayak Rika nata Jawa Tengah apa kebijakannya Rika memang bisa dinikmatin wong Jawa Tengah. Orang anak kerjane Rika ora bisa kerja Rika gue kebijakannya juga orang bisa dinikmati maring warga Jawa Tengah. Rika kuwi mau gawe sial tok wong Jawa Tengah. Wong Jawa Tengah kuwi duwe gubernur Rika kuwi sial. Ngerti apa ora Rika? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya wong Jateng. Dukungnya Pak KDM nih. Sama aksesorisnya nih ya. Aku paling nggak tahu gubernurnya sendiri kerjanya nyinyirin gubernur KDM. Yang jelas KDM kerjanya gubernur konten nggak masalah. Yang penting buat keluarganya, warga miskin. Nih kaosnya. Mantap kan? Halo guys, kata Gubernur Jateng Muhammad Lutfi, beliau tidak mau ketemu dengan rakyat miskin karena rakyat miskin tidak menyelesaikan masalah. Kata beliau, "Hai Muhammad Lutfi, kamu tahu bahwa rakyat Jawa Tengah saat ini 70% miskin. Kamu dipilih rakyat miskin. Hati-hati bicaramu. Saat ini kamu bermasalah dengan rakyat miskin di Jawa Tengah. Omongan kamu dipegang itu. Ya, rakyat miskin di Jawa Tengah, kamu bilang kalau ketemu dengan rakyat miskin tidak menyelesaikan masalah. Tapi saat ini kamu ketemu dengan saya Ratu Aswikin, ya, rakyat miskin. Saya mudah-mudahan mewakili Jawa Tengah, ya.
sama orang-orang miskin yang 70% miskin di Jawa Tengah. Hati kamu Lutfi, kalau kamu sudah bosan jadi gubernur, mundur kalau kamu tidak mampu. Ya, Muhammad Lutfi, sekarang kamu berhadapan dengan saya, ya rakyat miskin. Ya, kamu telah mengecewakan rakyatmu. Nih, saya sudah memilih kamu, saya kecewa saya memilih kamu Lutfi. Kecewa. Ya, kamu telah menghina, melecehkan rakyat miskin Jawa Tengah. Kalau kamu sudah tidak mampu, tidak sanggup, mundur. Kamu tahu bahwa Jawa Tengah itu rakyatnya 70% miskin. Ya, yang kamu pimpin ini rakyat miskin. Kalau kamu tidak mau ketemu dengan rakyat miskin yang tidak bisa menyelesaikan masalah, berarti kamu sendiri yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Kamu sekarang berdebat dengan saya, kamu katanya mau ketemu rakyatnya, tidak ada kawalan. Temuin saya, nggak usah dikawal. Ya, ayo kita debat. Ya, kalau kamu masih sanggup Lutfi, kamu temuin saya, nggak usah pakai kawalan. Kamu bilang kalau ketemu rakyat nggak usah dikawal. Ketemu saya rakyat miskin, nggak usah pakai kawal-kawalan. Ayo kita ngobrol, kita berdebat, selesaikan masalah kita. Ya, ini mudah-mudahan mewakili rakyat Jawa Tengah yang miskin. Ya, oke, Lutfi. Sekian dari saya Lutfi. Sampai ketemu. Tak tunggu. 1 kali 24 jam. Tak tunggu. Ya Lutfi. Hati-hati. Rakyatmu rakyat miskin semua. Kamu sekali lagi tidak mau ketemu dengan rakyatmu yang miskin karena rakyat miskin tidak menyelesaikan masalah. Pikir. Ulangi perintah saya. Tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana. Sedikit-sedikit pidana. Orang rasa tepuk tangan, ini bukan kampanye, ini tenanan. Tidak akan memberikan jaminan kepala desa tidak akan dilapor-laporin, tidak bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Bagus. Pak Gubernur yang terhormat, ya anggar salah ya kudune dipidana ya. Turai. Anggar ora salah ya ora apa-apa. Anggar salah ora dipidana ya laka kemajuan dasane. Primen jare. Anggar gubernur apik tah Jawa Barat jadi maju. Beres wis poke sip jos. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu. Tapi nggak usah pakai media. Justru menurut saya tanda-tanda feodalisme itu melekat sekali kepada Bapak ya. Memangnya kenapa kalau orang bekerja sambil ngonten Pak? Ya, Bapak ini anti sama orangnya atau anti sama media? Media adalah merupakan pilar dari demokrasi Pak. Tugas media itu juga untuk mengabarkan kepada masyarakat tentang keterbukaan data ya. Dan media itu juga bertugas sebagai pengontrol tugas pemerintah gitu. Kalau kita tinjau tentang feodalisme gitu kan, feodalisme itu pengertiannya menurut Karl Marx adanya struktur kelas di mana penguasa menguasai dan mengendalikan secara penuh wong cilik. Jadi terciptanya kondisi yes man. Kondisi yes man atau tuan selalu benar. Tuan tidak dapat ditolak. Jadi wong cilik dipaksa percaya. Nah, itulah tugas media. Media menyampaikan dan memperlihatkan kepada masyarakat realita yang terjadi selama Bapak bertugas. Jadi dengan begitu nanti masyarakat bisa melihat apa-apa aktivitas dari pemerintah. Kalau seandainya buktinya nggak ada, berarti Bapak memaksa masyarakat itu percaya tanpa bukti. Nah kan itu feodalisme. Kita kembalikan ke Bapak. Gaya Bapak yang yes man ini malahan terlihat sekali feodalismenya gitu. Dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, feodalisme itu adalah sistem sosial politik ya, sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan penuh terhadap penguasa Bapak ya. Jadi hati-hati kalau berbicara. Kalau seandainya Bapak mengatakan pemerintah bekerja dengan membawa media itu adalah sistem birokrasi feodalisme, saya rasa Bapak ini kurang membaca. Ya, justru yang kental dengan feodalisme itu Bapak melarang media untuk meliput aktivitas pemerintah.
sehingga tidak terciptanya transparansi, ya. Jadi masyarakat itu butuh transparansi supaya tahu apa sih aktivitas pemerintahnya. Justru Bapak yang menunjukkan adanya feodalisme. Bapak memaksa masyarakat untuk nurut, untuk melakukan pola yes man. Begitu ya, pahami dulu konsep feodalisme sebelum berbicara. Saya nggak tahu ini siapa yang disindirnya. Sosok Kang Deddy Mulyadi saat ini masih terus dibicarakan di tengah masyarakat dengan komentar yang sangat positif. Dan ini juga berlaku di Jawa Tengah karena banyak masyarakat Jawa Tengah yang mengidolakan beliau sebagai seorang pemimpin, termasuk saya sebagai salah satu warga masyarakat Jawa Tengah. Ini bukan masalah suka dan tidak suka dengan pemimpin di daerahnya, akan tetapi Deddy Mulyadi adalah sosok yang patut untuk kita contoh bagaimana cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau saya pribadi menilai beliau adalah seorang yang pemimpin yang out of the book, pemimpin yang telah melampaui batas kewajarannya sebagai seorang pemimpin yang standar. Beliau berani menambah jumlah koleksi musuh dengan para pengusaha-pengusaha yang terimbas dengan kebijakan beliau yang sangat berani dan tegas, dan menambah jumlah koleksi musuh di birokrasi Provinsi Jawa Barat karena mengalokasikan anggaran yang selama ini tidak berpihak kepada rakyat. Konsistensi yang beliau tunjukkan melalui media sosial adalah konsistensi yang luar biasa, dan itu saya sudah melihatnya dari dulu dan sampai sekarang masih tetap dengan gaya yang sama. Berbuat baik kepada masyarakat, mengurusi banyak masyarakat. Kalau dilandasi dengan kepura-puraan, saya kira akan tumbang dengan sendirinya. Kita bisa melihat bagaimana selama ini ada seorang sosok calon presiden yang dari zaman beliau gubernur sudah di branding sedemikian rupa untuk menarik minat masyarakat, akan tetapi ketika beliau tidak terpilih, maka kebiasaan memperlihatkan kesantunan dan kebersahajaan serta keberpihakan kepada masyarakat otomatis akan hilang dengan sendirinya. Dan ini tidak ditunjukkan oleh sosok Deddy Mulyadi. Saya Johan Kurniawan, bukan seorang buzzer. Saya pernah bertemu dengan beliau sekali, sampai saking kagumnya saya lupa untuk meminta foto dengan beliau, dan mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa berfoto dengan beliau. Amin. Tapi sekali lagi saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa saya bukan seorang buzzer. Saya adalah orang yang sangat kagum dengan beliau, dan saya tidak pernah mendapatkan apapun dari beliau. Dan ini adalah murni suara masyarakat. Saya hanya seorang KJM, Kang Johan Mulyadi, yang sangat hormat terhadap apa yang beliau lakukan. Sehat selalu Pak Deddy Mulyadi, jangan hiraukan orang-orang nyinyir di belakang Bapak, dan saya yakin masyarakat Indonesia menilai dengan jernih dan memberikan reward terhadap apa yang Bapak lakukan. Setiap pemimpin itu kan tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Jadi fokus saja dengan kebijakannya masing-masing. Jangan sampai masuk ke ranah pimpinan yang lain. Nanti bisa diomelin sama warganya. Pak Lutfi itu kan biasa pakai seragam, sedangkan Kang Deddy biasa berbaur dengan warga. Jadi gaya kebijakannya pun pasti beda. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy belum tentu bisa dilakukan oleh Pak Lutfi. Pak Lutfi basicnya polisi, terbiasa dengan hal yang formal. Sedangkan Kang Deddy informal, santai, bebas formalitas. Coba saja Pak Lutfi bakal canggung kalau misalnya mau peluk-pelukan sama nini-nini peyot. Kalau Kang Deddy mah sudah biasa. Pak Lutfi belum tentu sanggup jadi orang tua asuh dari sekian banyak anak-anak yatim, anak-anak terlantar, termasuk juga anak-anak yang kurang mampu. Tapi kalau Kang Deddy mah sudah biasa. Pasti. Mengeluarkan isi kantong ketika hatinya tersentuh, itu Kang Deddy mah sudah biasa yang seperti itu. Nah, hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan Kang Deddy seperti itu, oleh orang-orang yang tidak terbiasa itu dianggapnya sebagai pencitraan. Kalau kata Pak Lutfi mah tidak alami, tidak akan ada hasilnya. Atau kalau menurut yang lain dikatakan demi konten, ingin selalu dipuji, perbuatan ria. Mereka mengatakan demikian, itu tidak salah.
Sebab apa yang mereka katakan itu berdasarkan ilustrasi perbuatan dirinya yang memang tidak terbiasa. Kata Imam Ghazali juga, seseorang yang di awal-awal melakukan perbuatan ibadah itu akan cenderung ria. Artinya, orang yang baru mulai suatu perbuatan, yang tidak istiqomah, yang tidak terus-menerus, ataupun hanya event-event tertentu saja, itu pasti mengandung unsur ria. Tetapi ketika perbuatan itu dilakukan secara istiqomah, secara terus-menerus, seperti contohnya orang yang melakukan sholat 5 waktu, itu dilakukan secara terus-menerus. Coba saja, masih ingat nggak? Di awal kita melakukan sholat 5 waktu, ria nggak? Ada unsur ingin dipuji nggak? Pasti ada. Tetapi coba rasakan sekarang. Jadi, perbuatan itu ketika sudah dilakukan terus-menerus, istiqomah, kontinu, meskipun itu diupload, meskipun itu diliput, dilihat banyak orang sekalipun, ya biasa saja. Karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Jadi intinya, ria ataupun ikhlas, pencitraan ataupun ketulusan selain Allah, tidak ada seorang pun yang tahu, karena itu adalah pekerjaan hati. Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, Pak Gubernur Deddy Mulyadi yang kerjanya ngonten, ketemu warga miskin dikontenin, apa aja dikontenin ya. Tapi menurut saya itu sah-sah saja ya, selama itu untuk kebaikan warganya, masyarakatnya ya. Dengan konten seperti itu kan Pak Deddy Mulyadi juga menghasilkan uang. Nah, uang itu bisa dipakai lagi untuk membantu masyarakat ya. Menurut saya sih sah-sah saja selama itu untuk kebaikan bersama. Saya warga Jawa Tengah ya, mendukung kinerja Pak Deddy Mulyadi supaya kedepannya Pak Deddy bisa menjadi pemimpin yang semakin baik lagi, semakin dicintai oleh masyarakat, semakin amanah, jadi nantinya bisa memimpin negara Republik Indonesia. Salam dari Jawa Tengah. Daya luhur Cilacap Jateng, yang itu artinya di depan sana kita akan masuk perbatasan Jawa Tengah dan juga Jawa Barat ya teman-teman. Nah, sekitar 100 meter lagi kita akan memasuki jembatan penghubung teman-teman, penghubung Jawa Tengah dan juga Jawa Barat dong. Keren banget, kanan kiri sawah, dan inilah jembatannya ya teman-teman, jembatan penghubung. Nah, ini namanya jembatan Cijolang. Tuh, ini sungainya teman-teman, sungainya beneran jernih banget airnya. Nah, ini dia di tengah-tengah jembatan. Tuh, ini Jawa Tengah, ini Jawa Barat. Ini Jawa Tengah, ini Jawa Barat. Kita akan ke Jawa Tengah. Bismillah teman-teman. Tuh, Jawa Tengah dong. Keren dong. Ini sudah Jawa Tengah dong. Kita wajib bangga sama Jawa Barat, guys. Maaf ya kalau HP-nya bergetar ya teman-teman. Tuh, keren. Aduh, jalannya rusak, guys. Tuh, Jawa Tengah seperti ini ya teman-teman kondisinya. Aduh, maaf guys, nggak bisa dilanjutkan. Ya buat teman-teman yang suka sama video ini, silahkan di share, di like, di komen, dan di follow. Kalian komen dari mana? Kota kalian dari mana? Kalau saya asli orang Jawa Barat. Nah, heboh kabar warga mendesak agar Kades Hoho menggantikan Gubernur Jawa Tengah yang disebut tukang nyinyir, membuat jagat maya ramai dan memicu diskusi panas di berbagai media sosial. Dukungan ini semakin menarik perhatian publik karena Kades Hoho dikenal sebagai murid Kang Deddy Mulyadi, sosok yang sering tampil belak-belakan membela rakyat kecil dan mengkritik kebijakan yang dianggap tidak pro masyarakat. Fenomena ini menjadi gambaran nyata bahwa masyarakat semakin kritis dan berani menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemimpin yang dianggap kurang berpihak. Warga menilai Kades Hoho lebih layak memimpin karena dinilai dekat dengan rakyat, responsif terhadap keluhan, serta memiliki rekam jejak program nyata yang bisa dilihat langsung, seperti pelayanan publik yang cepat hingga inovasi pengelolaan sampah plastik yang mendapat perhatian luas, bahkan dari tokoh nasional. Dukungan publik yang besar seperti ini sebaiknya tidak hanya menjadi wacana politik semata. Kritik adalah hak rakyat, namun penyampaiannya perlu tetap santun dan fokus pada solusi, bukan sekadar melabeli dengan julukan yang memperkeruh suasana.
Begitu juga Kades Hoho, momentum ini bisa menjadi pembuktian bahwa kepemimpinan yang membumi dan berbasis kerja nyata selalu mendapat tempat di hati masyarakat. Pesan pentingnya jelas, rakyat merindukan pemimpin yang hadir di tengah mereka, mendengar keluh kesah secara langsung, dan bekerja untuk hasil yang bisa dirasakan. Bagi masyarakat, jabatan hanyalah gelar. Yang paling berharga adalah seberapa besar manfaat yang diberikan kepada rakyat banyak. Dukungan dan kritik ini seharusnya menjadi pemicu semua pihak untuk lebih fokus pada kinerja, bukan sekadar perebutan kursi. Nah, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.